Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8 yang berada di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian tetap baik ya. Meskipun kalian berada di rumah, harus tetap semangat belajar, harus sudah siap mengumpulkan tugas, dan untuk pertemuan yang akan datang kita sudah masuk dalam PTS. Nah, sebelum PTS ini ada satu materi lagi yang harus kita bahas pada pertemuan ini. Silahkan dibuka buku modulnya halaman 21. Teknik bermain alat musik tradisional. Perlu diketahui atau kita sudah ketahui bersama, Bhinneka Tunggal Ikaan Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dari masing-masing daerah yang berbeda pula dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, dari masing-masing daerah tersebut memiliki alat musik yang berbeda-beda pula. Alat musik tradisional dari masing-masing daerah memiliki karakter atau ciri tersendiri. Yang pertama yaitu sederhana, yang kedua bersifat kedaerahan, yang ketiga bersifat turun-temurun, dan yang keempat jarang diketahui penciptanya. Jadi ya, ada 4 karakter atau ciri-ciri dari alat musik tradisional dari masing-masing daerah. Yang pertama tadi sederhana sifatnya, yang kedua bersifat kedaerahan, masing-masing daerah memiliki ciri tersendiri. Lalu yang ketiga turun-temurun, jadi turun-temurun itu diwariskan kepada masyarakat atau kepada anak cucunya ya. Yang keempat jarang diketahui penciptanya. Siapa pencipta alat musik tersebut jarang diketahui, karena memang untuk mendokumentasikan hal-hal yang bersifat penting dulu itu tidak ada ya. Dahulu tidak ada alat yang digunakan untuk mendokumentasikan seperti sekarang di era modern ini. Ada HP, ada kamera dan lain sebagainya yang digunakan manusia untuk merekam atau menyimpan memori yang bersifat jangka panjang. Nah, jenis musik tradisional di Indonesia akan kita bahas ya, mulai dari musik dari daerah Jawa Barat. Kalau kalian mengenal daerah Jawa Barat, itu khasnya adalah musik angklung. Angklung ini alat musik yang terbuat dari bambu dan cara memainkannya adalah digoyang, sehingga ketika digoyang atau digerakkan ya, alat musik tersebut mengeluarkan suara yang khas. Nah, yang kedua dari daerah Jawa Barat ada namanya calung. Calung ini juga terbuat dari bambu. Bentuknya itu mirip dengan angklung. Susunannya itu berenteng dari beberapa bilah nada. Calung ini dimainkan sambil berjalan dengan 1 pemukul dan dimainkan di tempat dengan menggunakan 2 pemukul. Jadi untuk angklung sendiri tadi cara memainkannya adalah digoyang. Kalau calung dimainkan dengan cara dipukul, tapi sama-sama terbuat dari bambu. Yang ketiga alat musik dari Jawa Barat adalah arumba. Arumba merupakan alat musik dari bambu juga ya, yang dilengkapi dengan susunan bambu mirip gambang, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, jumlah pemainnya lebih sedikit daripada pemain angklung, itu arumba. Yang keempat adalah tarling. Tarling ini perpaduan antara gitar dan seruling, yang merupakan alat musik paling dominan digunakan pada kesenian di Jawa Barat. Kesenian ini berasal dari daerah Cirebon lebih tepatnya. Yang kelima dari daerah Jawa Barat dikenal dengan alat musik yang bernama degung. Degung adalah seperangkat alat musik gamelan yang memiliki ciri tertentu dalam warna musiknya. Jadi kalau di Jawa namanya gamelan, kalau di daerah Jawa Barat namanya degung. Alat musik yang kedua yang harus kita pelajari adalah alat musik dari daerah Jawa Tengah. Dari daerah Jawa Tengah di sini dikenal dengan alat musiknya berupa gamelan. Gamelan menggunakan 2 laras yaitu pelok dan selindro. Musik gamelan ini di daerah Madura disebut juga gamelan sandur. Alat musik ketiga dari daerah Riau ya, ini kental sekali dengan lagu-lagu Melayu.
adalah ini ya, orkes Melayu ada 2. Jadi musik daerah Riau itu dibagi menjadi 2. Yang pertama orkes Melayu, yang kedua musik gambus. Musik gambus biasanya digunakan untuk acara-acara yang bersifat Islami. Yang nomor 4, musik dari daerah Minang, Sumatera Barat. Dari daerah Minang ini terbuat dari logam perunggu atau besi berbentuk bundar dengan puncak di tengahnya, itu disebut dengan pencon ya. Jenis ini namanya talempong. Kalau di Jawa di gamelan itu namanya bonang. Nomor 5, musik dari daerah Minahasa. Musik dari daerah Minahasa yang khas adalah namanya kolintang. Kolintang itu jenis gambang yang terbuat dari bilah kayu. Satu perangkat kolintang terdiri di atas 7 kolintang yang dimainkan dengan 2 pemukul. Lalu yang keenam dari daerah timur, ini ya bentuknya itu bisa berbentuk tabung dan berbentuk bilah. Alat musik yang dari daerah timur itu bernama sasando. Alat musik ini terbuat dari bambu dengan sejumlah dawai yang direntangkan pada sisi-sisinya. Instrumen musik tradisional ini ya banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk tabung dan ada yang berbentuk bilah. Itu. Ada lagi yang berbentuk pencon. Pencon itu ya dalam bahasa Jawa yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang yang bundar dan dianggap datar. Pencon dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, pada umumnya terbuat dari logam seperti bonang atau kenong ya. Itu adalah alat-alat musik tradisional dari masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya, bagaimanakah sikap angklung, lalu kolintang, talempong, ya, itu bisa dilihat pada halaman 23. Oke, untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas, namun saya akan menagih tugas yang saya berikan pada minggu lalu. Baru 1 anak yang mengirimkan video menyanyi lagu daerah dan lagu anak-anak ya. Yang lainnya masih Bu Fia tunggu, silahkan dikirim di WA pribadinya Bu Fia. Saya tunggu, silahkan menyanyi dengan bagus karena kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki banyak adat istiadat serta budaya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.